Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bijulus fi baitin min buyutillah al-musamma bi Masjid Riyadhus Shalihin. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum minas shalihin. Asyhadu anna Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malik al-haqq al-mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiq wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ar-rahmah alladhi akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bil liqa' war ra'a rabbal alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita sanjung dan kita cintai para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Ja'far Shadiq bin Alwi Al-Munawwar, Al-Habib Husain, Wal-Habib Abdurrahman Al-Attas, dan juga para kiai, terutama juga Ketua Yayasan Kiai Haji Sujai, dan para kiai ingkang sami rawuh, dan tak lupa saudara saya Bapak Camat, Bapak Agus, beserta Kepala KUA, semua hadirin kaum muslimin dan muslimat, pengurus serta takmir Masjid Riyadhus Shalihin, dan para undangan yang semoga kita semua termasuk selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan untuk menjadi manusia yang makin baik dan akhir hayat kita dalam keadaan yang terbaik sebagai hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, berbahagia, bergembira dalam keadaan dzikrullah, eling marang Gusti Allah. Satu keadaan yang paling indah, satu keadaan yang paling hebat, satu keadaan yang paling mulia dari seorang hamba, yang mana apabila hamba tersebut selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku ngajari kula panjenengan eling marang Gusti Allah niku mboten tas majelis dzikir tok, mboten nek ana pengajian tok, ning dalam keadaan apapun, waktunya kapanpun, dimanapun, eling marang Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi niku nek buka mata tangi turu melek jelek eling marang Gusti Allah. Alhamdulillah. Niku paling gampang. Syukur-syukur nek apal donga tangi turu, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Dan semuanya ada manfaat yang besar. Kabeh niku ana karepe saka Kanjeng Nabi. Tujuane napa? Ben kula panjenengan niku pikantuk napa sing dadi karep kula panjenengan, baik itu urusan dunya napa meneh urusan akhirat. Makanya Nabi Muhammad memberikan contoh konkret nyata. Allah membuat pernyataan kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sing jenenge uswah hasanah niku mboten mung pinter ngomong tok, mboten. Tingkah lakunya sesuai dengan ceramah. Makanya maaf, saya pernah hadir di beberapa majelis tua. Itu ndak ada ceramahnya. Pengajian maca maulid bar selesai. Terus saya pernah ditanya, "Loh Habib, kok di majelis itu ndak pernah ada ceramahnya ya Habib? Kan eman-eman." Iya, ora eman-eman. Kabeh majelis niku pasti sae. Selama majelis karepe pengin pikantuk ridhone Gusti Allah, pengin lillahi taala, pasti berkah, pasti baik. Lah kok ndak ada ceramahnya, Bib? Padahal kesempatan, Bib. Lah kowe mung peramah pengine cuma ngrungokke nganggo kuping. Karena banyak ceramah itu yang kita lihat ulama-ulama kita, mereka enggak ceramah, tapi tingkah lakunya lebih dari ceramah. Ketemu orang senyum,
salam, disapa orang dengan enak. Kalau jalan kelihatan mereka orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Qur'an alladzi apa? Wa ibadur rahman. Orang-orang yang namanya sebutan hamba-hamba Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, nek mlaku ning bumi niku mlakune tenang, penak, nentrem ki ati. Jadi tingkah lakunya, gerakannya itu sama dengan ceramah. Makanya nek karangan-karangan ulama niku ana sebutan lisanul hal absah min lisanul maqal. Lisan hal niku keadaan, tingkah laku luweh dadi tondo sing mengena ketimbang ngomong tok. Kadang kita punya orang yang kita senangi, wah ceramah Masya Allah, top, orangnya hebat kalau ceramah. Tapi pas kita kumpul dengan dia, kita duduk dengannya, sehari dengan dia, tidak kelihatan ceramahnya. Kenapa? Tidak terbukti yang dia omongkan itu tidak ada di dalam tingkah lakunya. Nabi Muhammad kan uswatun hasanah. Bahkan apa? Dikatakan yang belum dia sampaikan, yang belum beliau omongkan, yang belum beliau tuturkan di dalam ucapannya, sudah beliau contohkan dengan tingkah laku. Ya, termasuk itu bab zikir. Nabi Muhammad bangun tidur ngucap nebut nama Allah. Mau gerakkan kakinya, mau duduk dari tempat tidur, ingat sebutan nama Allah. Bergerak pakai sandalnya untuk ke Ka'bah, semuanya tersebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad ya tidak salah kalau jadi manusia yang paling istimewa. Lah kula panjenengan iki mugi-mugi berkah sholawat salam yo termasuk dadi umat sing istimewa. Amin Allahumma amin. Nah, termasuk kemuliaan yang disampaikan dalam ajaran Nabi dalam hal adanya tempat-tempat ibadah, khususnya masjid. Masjid yang tujuan pokoknya niku ya intine gawe eling marang Gusti Allah. Makanya maaf niki hadis. Kalau ada orang berbicara di masjid urusan dunia, niku insya Allah wong niku bakal rugi, bakal susah, kadang bisa jadi bakal cilaka. Sebab apa? Allah turunkan malaikat. Yang malaikat itu cuma doa. Kalau ada orang yang ngomong baik di masjid urusan kebaikan, tentang kebaikan, kemuliaan, apalagi akhirat, itu malaikatnya doakan urusanmu bakal berkah, mulya, selamat, lancar. Tapi nek sing diurus bab dunya, malaikat niku ndongake urusanmu bakal susah, ruwet, ora bakal berhasil. Naudzubillah min dzalik. Makanya masjid ini tempat yang istimewa. Tempat yang sampai di dalam sabdanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjid. Sebab bahasanya nek masjid niku disebutnya bahasanya wadin apa? Omahe Gusti, omahe Allah. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah bangunan sing digawe Gusti Allah, mboten. Gusti Allah niku ndak butuh tempat, ndak butuh waktu. Gusti Allah tidak terikat dengan apapun. Allah ini maha segala-galanya dan sifatnya sifat yang maha sempurna. Nah, yang ada di pikiran kita tentang kemuliaan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala. Ning tetep Baitullah, omahe Gusti Allah. Diharap napa? Ya yang masuk sini ya berkunjungnya kepada Allah. Mau menghadapnya kepada Allah, khususnya dengan sholat 5 waktu. Dipanggil hayya 'alas shalah, nek mbok lakoni pikantuk sing berikute hayya 'alal falah. Nek jenengan ngelakoni sholat, kejayaan akan didapatkan, kemuliaan akan didapatkan, keuntungan akan didapatkan. Makanya Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai sama Allah itu masjid-masjidnya. Makanya Nabi itu waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, berhenti di Kuba, bangun apa? Masjid. Nek zaman biyen Kanjeng Nabi ra ana pondok, sebab napa? Masjid itu fungsinya komplit. Pengajaran ya di situ semuanya jalan. Sekarang pondok sangat dibutuhkan untuk mendukung TPQ, sangat dibutuhkan untuk mendukung tempat-tempat pengajian, sangat dibutuhkan untuk mendukung. Kenapa? Nek kabeh masjid kabeh bubar awake dhewe. Kakean pengurus ora ana sing diurus malahan. Jadi masjid ini tempat yang istimewa. Makanya Nabi bangun dulu masjid.
Bahkan Nabi mengatakan apa? Soal Masjid Quba ini keuntungan besar. Barang siapa yang berangkat dari rumah dalam keadaan wudhu, masuk ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, dapat pahala umroh yang sempurna. Wush. Cuma sholat di masjid pahalanya umroh. Kemuliaan dari masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umroh ya datangnya ke masjid. Apa? Ka'bah, di Baitullah. Masjidil Mukar, Makkatil Mukar, Romah, di dalamnya ada Ka'bah, Baitullah. Ya ke rumah Allah lagi. Masuk ke Madinah, yang dibangun juga masjid. Nah makanya alhamdulillah di tempat ini ada masjid yang kalau dibilang tempat yang namanya rumah dibangun karena Allah, tempat ibadah karena Allah, itu 24 jam non-stop turun rahmat Allah. 24 jam. Jadi awake dhewe juga kalah. Biasanya nek 24 jam iki apa? Toko, apotek, apa nih? Rumah sakit itu moto niku. Suak macem ya. Tapi kok masjid ndak ada yang 24 jam? Padahal ya maaf ya tantangannya macam-macam. Wah, bet daerah saya 24 jam kotaan ilang kabeh, bet. Artinya apa? Tempat yang namanya sudah dibangun karena Allah, ada orang, enggak ada orang, tempat itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah tugas kula panjenengan niku napa? Nyebarke rahmat Gusti Allah. Ambil itu rahmat Allah, bawa pulang. Terutama kaum bapak-bapak nek salat berjamaah di masjid, dapat rahmat Allah, dapat keberkahan Allah, dapat ampunan Allah, bawa pulang ke rumah. Ben sing omah ki cipratan. Ben biar lama-lama kita apa? Mengatakan baiti. Lho sing paham sing ngerti. Baiti jan omahku ya surgaku. Sebab napa? Ning omah rasane adem, ayem, tentrem, enak eling marang Gusti Allah. Ibadahku ya ora kurang. Aku ya tetep wedi marang Gusti Allah. Aku ya tetep ngati-ngati. Aku ya tetep remen kali Kanjeng Nabi. Aku ya tetep maca selawat. Omahe dadi koyok surga. Jadi rumahnya adem, masuk rumah enak. Itu yang dimaksud. Bawa kemuliaan masjid pulang ke rumah. Nah, masjid ini tempat yang istimewa. Makanya beruntung apabila satu daerah itu ada masjid. Kalau masjidnya dihidupkan, ada riwayat yang mengatakan 40 rumah di sekitarnya mendapatkan keberkahan. Ada ulama ada yang terangkan 40 rumah ini atau 40 rumah dihitung 40 atau yang mengatakan ke sana 40, ke sana 40, ke sana 10. Tinggal ngerti kan dewe-dewe sing enak. Ya toh? Nek dingkai 40 tok berarti omahku gak tekan, wah rugi aku. Jika sing kene 40, kono 40, kono 40. Loh kita ndak boleh kok, ndak dilarang kok. Kenapa? Rahmatnya Allah sangat luas. Jadi jangan kita ini mau jadi orang rugi. Rahmatnya Allah ini luas. Makanya ulama-ulama yang hebat tidak pernah batasin orang. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Monggo silakan. Silang ndak apa-apa. Nanti baru kalau sudah dia kena deket dikenalkan iki loh ajaran agama sing bener koyong ini. Sehingga apa? Ndak lari dari agama. Nah ini makanya masjid ini tempat yang harusnya kita apa? Mendekat kepada Allah. Makanya sampai berangkat ke masjid keluar dari rumah itu sudah malaikat yang awal. Malaikatnya punya yel-yel kayak awake dhewe nek dadi supporter sepak bola niku. PSS Jaya loh, ini supporter ya malaikat juga ada yel-yel perintah saka Gusti Allah yel-yel. Cuma 2 kalimat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dari berangkat keluar dari rumah sampai nanti pulang rumah. Selama dalam keadaan eling marang Gusti Allah. Itu malaikatnya dari awal sampai akhir cuma ngomong itu. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah rahmati dia. Nah ini koyok-koyok ngene iku ra entuk ngapura saka Gusti Allah kebangetan. Nek mboten di kantor rahmati Gusti Allah, gak mungkin wong malaikat sing ndongake kok. Bahkan malaikatnya diingatkan sama Allah, malaikat, nanti kalau seandainya hambaku itu berdoa, minta ada hajat, ada keinginan, diamini doa mereka. Amin Allahumma. Ini masjid. Tempat yang istimewa. Makanya termasuk ini bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam Al-Qur'an yang disampaikan tak penggal mawon ayati langsung nggih. Ceritanya Isra Mi'raj niku kejadian ceritanya itu kalau diarti ceritakan panjang itu bisa enggak tahu kalau Habib Ja'far Shadiq bilang bisa 3 tahun 5 bulan 3 hari. Isra Mi'raj niku ceritake komplit panjang. Awak dhewe jane
tergantung entuk jatah sak jam ya ceritane sak jam. Kalau bahasanya di ayat Al-Qur'an disampaikan Allah ini menjatakan bahwa Nabi Muhammad diperjalankan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari mana? Dari masjid ke Kanjeng Nabi nek jalan-jalan iku teko masjid ya lungane ning masjid. Dari tempat untuk ingat sama Allah ke tempat menuju ingat kepada Allah. Kenapa? Padahal Masjidil Haram lak luweh mulya ketimbang Masjidil Aqsa. Pahala Masjidil Haram berapa kali? Bocoran. Ayo, sira ngerti tak kayak bocoran. Bocorane iki Masjidil Haram jenengan salat napa ngaji ning ngono pokoke ibadah Masjidil Haram 100.000 dibanding masjid-masjid lain. Kalau Masjidil Aqsa cuma 500. Loh, berarti 100.000 sama 500 banyak mana? 100.000 ya. Tapi kenapa Allah memperjalankan dari Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 ke tempat yang jahalannya cuma 500, Masjidil Aqsa. Belakangnya ada apa? Allah berikan keterangan alladzi barokna haulah. Kami telah berkahi sekitar tempat itu. Artinya Masjidil Aqsa diparingi berkah saka Gusti Allah. Lah awake dhewe niki lak paling seneng ngoyak-ngoyak berkah. Berkah maksudnya napa? Ben awake dhewe niki sansaya sae, tambah dadi wong sing mulya, tambah genah, tambah cedhak marang Gusti Allah. Niku maknane kula panjenengan pikantuk berkah. Nek awake dhewe bolak-balik ngaji, cek tetep semrawut, berarti durung entuk berkah. Apa tinggalkan saja ya ora, oyakan terus ngajine, berarti jenengan perbaiki diri untuk bisa makin baik, tingkatkan kualitas kita. Nah, Masjidil Aqsa itu apa? Telah diberkahi sama Allah dengan semua nabi dan rasul ibadah di situ, pernah masuk di situ, pernah ibadah kepada Allah, pernah melakukan kebaikan di tempat itu. Maka Allah menyatakan, aku juga cinta Masjidil Aqsa, aku juga senang Masjidil Aqsa, aku berikan berkah di tempat itu, kunjungi tempat itu wahai Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau panjenengan iki rak ngerti sowan kali para alim, sowan teng habaib, sowan teng kiai, sowan teng makom, sowan teng ziarah-ziarah para wali, sowan teng petilasan-petilasan. Sebab napa? Panggenane niku ya ana berkah. Jadi teko masjid ning masjid. Untuk ingat sama Allah, kembalinya sama Allah. Nabi Muhammad kan dikatakan dalam hadis kalau beliau mau pergi, masuk masjid 2 rakaat. Ulang dari pergi, masuk masjid 2 rakaat. Beda sithik mbek awake dhewe ya. Awake dhewe nek melu mlebu ndi? Kalau mau pergi masuk mana? Kalau entuk bocoran daerah mriko, kene ora ana, daerah kono nek meh lunga niku mlebune kamar mandi sih. Ulang dari pergi masuk mana lagi? Yo kamar mandi meneh. Jarine kamar mandi niku panggenane sinten? Panggenane sapa? Jenengan nanti kita kepanggian apa, Bro? Berarti kalau kita mau pergi pamitane wis apa? Nek mulai laporane wis apa? Koyok jenengan sing paham. Artinya apa? Hadirkan selalu kemuliaan. Maka di tempat ini tempat untuk kita dekat sama Allah, beruntung. Dan satu kemuliaan, tempat ini telah dibangun masjid. Semoga menjadi tempat yang mendatangkan keberkahan. Yang masuk di sini menjadi orang-orang yang senang, maka dikatakan tamannya orang-orang soleh. Semoga yang di sini bagiannya menjadi koyok wong soleh. Ane awake dhewe ngaku wong dadi wong soleh niku abot-abot, ora enteng tenan, wis ora enteng ngaku awake dhewe ora ngaku ora tekan, ora pangkate awake dhewe wong soleh. Koyok wong wis alhamdulillah. Koyok niku ya persis. Persis niku ya masuklah. Loh, jenengan kok koyok wong soleh? Nggih, kula remen kali wong soleh. Oh, remen kali wong soleh. Monggo-monggo. Melu mriki. Iki kumpulan wong soleh sebelah mriki. Oh, ngono. Amin Allahumma. Jadi pangkat kita ini pangkat yang pingin seperti mereka. Pingin dan cinta kepada mereka dengan harapan apa? Ya pikanto kemuliaan saking Kanjeng Nabi, kumpul kali wong sing diremeni, kumpul dengan orang yang dicintai. Kumpul kali wong soleh, remen kali wong soleh ya bakal dikumpulno, bakal ditemokno kali wong so. Amin Allahumma. Makanya ayo di tempat ini dihidupkan. Sudah ada, ayo makmurkan. Itu tanda kita beriman. Alladzina ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan rumah Allah. Memakmurkannya dengan apa? Pertama 5 waktu.
Memakmurkannya dengan apa? Sholat sunnah. Memakmurkannya dengan apa? Al-Quran. Memakmurkannya dengan apa? Dzikir. Memakmurkannya dengan apa? Sholawat. Memakmurkannya dengan apa? Pendidikan ilmu. Memakmurkannya dengan apa? Untuk dekat sama Allah. Itu tandanya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang semoga kita pun termasuk di dalam itu. Amin Allahumma amin. Maka semoga tempat ini benar-benar menjadi tempat yang penuh cahaya, tempat yang penuh dengan kebaikan, tempat yang mendatangkan kemuliaan, dan tidak ada satupun yang hadir saat ini kecuali diampuni dosanya oleh Allah, diberkahi oleh Allah, disampaikan kebaikannya oleh Allah, dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi yang disampaikan Pak Agus itu benar, kita harus hidupkan tempat kita. Jangan sampai kita kehilangan, cuma nyampaikan ilmu terus tempat kita tidak hidup dengan ilmu, rugi. Kita harus, makanya Allah mengingatkan kita nih, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hidupkan, jaga dirimu dari api neraka dan keluargamu, lingkunganmu jadikan lingkungan surga. Sekitarmu jadikan bagian surga. Rumahmu jadikan surga. Sehingga dimanapun jenengan mau jalan-jalan enak. Kenapa? Wong saya jalan-jalannya di surga. Amin Allahumma amin. Makanya semoga tempat ini menjadi tempat yang makmur, dan panjenengan sedaya mugi-mugi dimakmurkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau ini termasuk maaf satu lagi. Kita sering dengar kalau ada orang meninggal biasanya disampaikan anak cucu Adam kalau mati itu amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya ngalir terus kalau walaupun kita sudah mati. Ini kesempatan. Lagi mau bangun masjid, mau rapikan masjid, perluasan masjid, mau bangun tempat pendidikan, mau bangun TPQ, mau bangun pondok. Oh, ada sedekah apa? Sedekah jariyah. Saya titip. Bu menawa niku ridhone Gusti Allah. Anu Bib, saya nih maaf Bib, orangnya pas-pasan Bib. Punya uang cuma 1.000. Saya mau nyumbang 500 Bib. Boleh. Kalau mau cari ridho Allah boleh. Selama kita ingin mencari ridho Allah, Allah tidak pernah nutup pintu. Tapi ya jangan kebangetan, sing tabungannya jutaan ngetoke emang 10.000 ya kebangetan. Maaf kadang awake dhewe tilik mbah niku butuh duit tok. Mbah sinten? Lha sini maaf kebun binatang lho. Kebun binatang masuk bayar enggak? Yang terakhir ada yang pernah ke sana enggak? Baru ada yang baru-baru ini ke sana enggak? Masuk bayar berapa? Pak Agus ngerti enggak Pak Agus? Berapa? 20.000. Lu niku mlebu ndelok kethek iki bayar 20.000. Mau lihat binatang itu ada macan, ono kethek sak macan iki bayar 20.000. Niki meh awake dhewe kepengin surga gak gelem metokke duit. Ya malaikat entuk keplak dikeplakke ngawur dulu, pengin surga ngetokke duit kangelen. Ndelok kethek gelem ngono. Artinya apa? Kalau sudah dengan Allah dan itu pahala yang tidak bakal rugi. Berdagang dengan Allah tidak akan rugi dunia akhirat. Berdagang dengan Allah. Makanya semoga diberi kemakmuran rezeki kita dan kita pun dimudahkan mengeluarkan rezeki kita di jalan yang diridhai oleh Allah sehingga menjadi kemuliaan bagi kita dan anak keturunan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan disampaikan masjid ini katanya diniatkan juga untuk masjid i'tikaf. Semoga menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk dekat kepada Allah dan kita diizinkan memakmurkan tempat ini untuk dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.